Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan mencoba beberapa pertanyaan dari teman-teman ya, mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman, dan kebetulan pertanyaannya itu hampir sama semuanya mengenai tentang obat gitu ya teman-teman ya. Ketika saya melihat tulisan istri saya itu, karena memang saya selalu menyuruh istri ya, kalau misalkan mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman itu, selalu menyuruh istri tolong catat pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita yang belum membaik di kolom komentar, biar nanti saya jawab lewat video. Nah, kebetulan di sini ada beberapa pertanyaan, bukan beberapa, banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaannya itu, dan di sini baru ketahuan ya para pendatang yang baru ini ya, kayak macam Wantia, Rusnata Jaya, kemudian Hadi Nur, Widani, Akung 84, Pengembara, Silvia H, penggemar bola, Dewi Anggeni, Lara Atine, Mamah Rindu, Indah Fitria, Indri Hasim, Puji Astuti, RR. Ini para pendatang yang baru ya, karena apa bertanyanya itu tulisannya di sini obat. Sementara pas waktu saya tanyakan ke istri itu, kenapa ini ditulisnya obat-obat semua? Karena memang bertanyanya tentang obat semuanya ya. Nah itu teman-teman ya. Nah kebetulan untuk obat sih sebetulnya sudah saya share ya. Sudah saya share di video-video sebelumnya, obat apa yang saya konsumsi, obat apa yang saya jalani untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik sempurna gitu ya, sampai sembuh total teman-teman ya. Dan mengenai pertanyaan-pertanyaan teman-teman itu sangat banyak sekali gitu teman-teman ya, bukan di obat saja. Dan bagi teman-teman yang belum terjawab pertanyaan-pertanyaannya, mohon maaf sekali karena memang pertanyaan di kolom komentar itu sangat banyak sekali. Saya kewalahan ya, itu dari satu video saja itu bisa nyampe ratusan pertanyaannya, sementara video saya itu sudah banyak ya, hampir 200-an lah, 200 kurang lah gitu ya videonya. Jadi ketika mau menjawab itu saya harus menjawab di video yang mana dulu, bingung ya karena memang sangat banyak sekali yang bertanya. Nah itu teman-teman ya. Nah di video kali ini saya akan menjelaskan tentang obat saya sampai sembuh total dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Bagi teman-teman yang baru bergabung, tolong tonton videonya sampai habis biar kalian lebih paham, biar kalian lebih mengerti, biar kalian itu bisa menanganinya dengan tepat. Dan dimohon bagi para pendatang yang baru juga, dimohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya dan tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan yang warna merah, tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus menge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga ditekan juga tombol loncengnya sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal bisa memberikan motivasi buat kalian lah, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian saja yang sedang merasakan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang sedang tidak nyamannya. Nah itu teman-teman ya. Jadi di sesi kali ini saya akan menjelaskan obat yang saya gunakan untuk penyembuhan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dari awal sampai sembuh total gitu teman-teman ya. Nah kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Obat apa sih yang saya sering konsumsi untuk gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis? Kayaknya untuk obat ini perlu saya tekankan karena sudah saya sering share ya untuk obat ya. Untuk obat yang saya konsumsi, saya tidak menggunakan obat apapun teman-teman, tidak sama sekali. Dari mulai obat dokter sampai obat herbal itu saya tidak konsumsi ya. Nah itu kenapa saya tidak konsumsi obat-obatan. Dulu sempat ya, ketika di awal-awal pertama kali terkena gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, saya sering bolak-balik ke rumah sakit, bolak-balik ke dokter, bolak-balik puskesmas, dokter herbal saya kunjungi, bahkan paranormal saya kunjungi waktu itu. Saya datangkan juga yang lain-lain. Itu tidak ada perbaikan sama sekali teman-teman ya. Capek rasanya kalau misalnya konsumsi obat-obatan terus ya. Nah ketika waktu itu
tekad saya kuat ya. Saya sudah pasrah waktu itu. Saya berhenti minum obat dari dokter itu karena memang saya capek ya. Capek sering konsumsi obat-obatan. Akhirnya saya pure waktu itu, belajar ikhlas gitu teman-teman ya. Saya pasrah saja waktu itu. Jadi saya hentikan obat-obatnya. Ketika menghentikan obat waktu itu selama beberapa minggu ya. Beberapa minggu karena memang saya sudah drop. Waktu itu sudah ngedrop banget gitu teman-teman ya. Saya tidak mengkonsumsi obat-obatan. Akhirnya baru di situ saya mulai mempelajari teman-teman ya. Sebetulnya untuk asam lambung itu apa sih ya? Untuk GERD itu apa sih? Kemudian untuk anxieties psikosomatis itu apa gitu ya teman-teman ya. Nah, ketika mengetahui ternyata gangguan asam lambung GERD anxieties psikosomatis ini penyakit rumahan dan hal yang sangat biasa sekali teman-teman ya. Itu yang saya pahami waktu itu ya. Kenapa sih gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini gangguan rumahan tetapi kok rasanya memang sungguh dahsyat sekali. Kalian harus percaya dan kalian harus mengerti ya bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini gangguan rumahan tetapi menjadi hal yang sangat besar sekali karena kalian salah memprediksinya teman-teman ya. Itu ya, itu juga saya lakukan waktu itu. Jadi ketika ada sensasi itu sangat dirasakannya itu sangat besar sekali karena memang saya itu salah memprediksi teman-teman ya. Salah berpikir gitu, bukan berpikir wajar gitu. Jadi psikis kita itu terganggu, tetapi terganggunya bukan kalian terganggu karena kalian menjadi gila, tidak teman-teman. Itu tidak ada kaitannya seperti itu ya. Yang dikatakan di sini psikis terganggu itu kalian berpikirnya tidak wajar gitu teman-teman. Harusnya berpikir hal yang wajar, tetapi karena memang ada ketakutan tersendiri akhirnya memicu pikirannya itu kemana-mana. Jadi berpikirnya itu tentang bahaya gitu teman-teman. Padahal ini tidak berbahaya sama sekali gitu ya. Saya katakan di sini ya, gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis tidak berbahaya sama sekali, tidak berbahaya sama sekali. Ini gangguan rumahan pure, gangguan rumahan, gangguan biasa-biasa saja gitu. Sebetulnya kalau misalnya psikis kalian tidak terganggu, tidak ada trauma tersendiri, ini hal yang sangat biasa sekali gitu teman-teman, dan penanganannya pun cukup dengan yang wajar-wajar saja gitu ya, dengan secara logika, dengan secara wajar gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, jadi saya katakan sekali lagi bahwa di sini obat yang saya gunakan hanya metode, bukan obat yang saya konsumsi, bukan herbal yang saya konsumsi ya. Bukan jampe-jampe dari dari paranormal yang itu, bukan teman-teman ya. Tetapi pure saya menggunakan metode ya teman-teman ya. Metodenya seperti apa sih? Yang pertama meyakini saja dulu ya. Yang pertama itu meyakini saja dulu. Yakin bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh ya. Bakalan sembuh tanpa diapa-apain juga bakalan sembuh ya. Cuman perbedaannya kalau misalkan nggak ada yang diapa-apain, saya Pak makannya nggak dijaga, saya nggak diapa-apain, saya masih merasakan, apakah bisa sembuh? Bisa teman-teman ya. Cuman perbedaannya di sini ada dua. Kalau seandainya ada yang melakukan metode itu akan lebih cepat pemulihannya, akan lebih cepat penyembuhannya ketimbang sama orang yang tidak diapa-apain. Contoh, tetangga saya ada yang terkena gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis selama 2 tahun lebih, hampir 3 tahun ya. Itu sama ya, kondisinya sama dengan saya gitu ya. Dia kelayangan, dia begah, dia mata blur, dia sering pusing, dia sering bermimpi-mimpi yang aneh-aneh, sering berhalusinasi, bahkan melihat lingkungan itu kayak macam aneh. Pokoknya sensasinya hampir sama dengan saya. Dia sembuhnya selama kurang lebih 3 tahun. Tetapi berbeda dengan saya yang menjalankan metodenya, saya menjalankan tahapannya, itu saya cuman sekitar 2 tahun kurang ya. Nah itu perbedaannya. Jadi saya katakan di sini bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis tidak berbahaya sama sekali, bisa tanpa diapa-apain juga bisa sembuh. Cuman perbedaannya sembuhnya akan agak lama kalau dia nggak diapa-apain gitu, hanya biasa-biasa saja. Berbeda ketika menggunakan metode, makanya sembuhnya akan lebih cepat. Nah itu teman-teman, metode saya itu yang pertama meyakini bahwa gangguan asam lambung dan anxieties psikosomatis ini bakalan sembuh, karena memang bakalan sembuh. Itu yang pertama, yakin. Yang kedua itu dengan memahami. Nah ini teman-teman ingat ya, saya menggunakan metode ini sebagai obat
bukan obat yang dikonsumsi ya, bukan herbal yang dikonsumsi. Jadi yang pertama yakin, yang kedua itu memahami ya, memahami keadaan kita. Biar kenapa harus dipahami penyakit ini, biar tidak berpikirnya yang kemana-mana gitu. Jadi pahami saja bahwa sekarang itu saya sedang mengalami begah karena memang banyak gasnya gitu teman-teman. Berpikir wajarnya ya gasnya harus dikeluarkan. Caranya seperti apa yang alami? Yang mudah itu sering minum air hangat. Nanti kalau misalnya sendawa atau kentut itu gasnya akan berkurang. Logikanya ke sana kan ya. Nah itu makanya di sini di channel ini saya selalu mengajak teman-teman itu berpikir wajar, berpikir secara logika. Nah itu teman-teman, jangan berpikir yang aneh-aneh. Waduh ini perut begah, jangan-jangan ini ada penyakit dalam yang berbahaya. Tidak teman-teman ya. Nah itu salah berpikir kalian gitu. Saya juga dulu pernah yang ngalamin itu, salah berpikir seperti itu. Saya pernah juga mengalami hal seperti itu ya. Nah ketika mulai memahami teman-teman ya, nanti kalian akan mengerti dengan sendirinya teman-teman bagaimana cara mengatasinya dengan tepat. Nah kalau seandainya kalian sudah mengerti, sudah paham, sudah berpikir dengan wajar, yang ketiganya lakukan saja ya, lakukan saja. Jangan kalian begini, kalian sudah tahu cara menanganinya tetapi berdiam diri saja, itu yang salah, itu yang akan nggak membaik. Contoh lah kayak gini lah, kayak macam badan pegal-pegal gitu karena memang ada penegangan otot ya, pegal-pegal, kemudian sering mengalami menjadi takut lah gitu, ada fobia keluar gitu, ada fobia bersosialisasi dengan orang lain, jadi mau ketemu sama orang lain itu minder, mau keluar itu ketakutan. Sudah tahu itu mental kalian sedang terganggu, mental kalian sedang mental tempe, harusnya kan dilatih. Kalian sudah tahu itu harus butuh latihan ya, tetapi kalian tidak saja melakukan. Nah itu yang salah ya. Lawan saja ya, berpikir secara logika. Kalian untuk melawan ketakutan ya harus dilatih lagi. Yang namanya mental harus dilatih lagi. Kalian sudah tahu mental kalian sedang terganggu dan butuh latihan, tapi kenapa kalian nggak lakukan? Ya, kenapa tidak kalian lakukan? Nah itu yang salah gitu ya. Kalian sudah paham tetapi tidak melakukan, ya tetap aja kalian tidak akan membaik. Nah itu teman-teman ya. Jadi selain kalian sudah memahami, ketika sudah mulai paham, punya caranya, tahu cara menanganinya. Yang ketiganya ya lakukan saja gitu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, lakukan saja. Pak, saya itu kalau misalnya mau keluar itu sudah berpikir, waduh jangan-jangan nanti di luar saya pingsan, nanti di luar itu jangan-jangan saya mati katanya gitu. Enggak teman-teman ya, itu permainan pikiran kalian, permainan karena memang lahir ada trauma tersendiri ya. Trauma akan sensasi yang tidak nyaman, jadi akhirnya ada ketakutan tersendiri. Jadi ketika mau ngapa-ngapain kalian trauma, mau ngapa-ngapain kalian takut, mau ngapa-ngapain kalian terlalu banyak berpikir panjang gitu. Nah itu yang justru yang mengganggu. Makanya tanamkan dalam pikiran kalian bahwa semua ini tidak akan apa-apa, karena memang tidak akan apa-apa. Jujur tidak akan apa-apa ya. Selama kalian sudah makan, sudah minum, kalau misalkan sudah makan, sudah minum, pure udah mau ngapain lagi, lakukan saja keluar ya. Nah itu kenapa saya berbicara seperti ini, biar kalian itu cepat membaik teman-teman ya. Ayo, makanya saya selalu mengajak, lakukan saja. Gangguan asam lambung dan anestesi psikosomatis ini penyakit rumahan, penyakit hal biasa. Kenapa sangat dirasakan sangat luar biasa sekali? Karena memang ada pemikiran yang salah gitu teman-teman ya. Ada ketakutan tersendiri, ada trauma tersendiri. Ditambah lagi kalau misalnya sudah ada ketakutan, sudah ada sudah ada trauma, jadi tubuh kalian itu menjadi tambah sensitif, tambah waspada gitu ya. Sakit perut gitu teman-teman, kalian rasanya sangat besar sekali. Padahal sakit perut biasa, tetapi menjadi sangat besar sekali karena memang ada ketakutan tersendiri, ada kecemasan tersendiri. Akhirnya tubuh kita itu menjadi waspada. Akhirnya rasanya yang sedikit itu sebetulnya sedikit, dirasakannya itu sungguh besar sekali. Nah itu teman-teman ya, jadi pahami saja ke sana gitu ya teman-teman ya. Itu yang saya lakukan ya waktu itu. Jadi ketika ada sensasi yang dirasakan, saya mencoba memahami. Ketika sudah saya paham, saya lakukan penanganannya. Lakukan saja, jangan begini, sudah tahu caranya, sudah paham keterkaitannya, tidak dilakukan juga, mau sampai kapan ada perbaikannya. Nah itu teman-teman ya. Tetapi saya juga dulu memang seperti itu sih, tetapi ya saya mengutarakan di sini sesuai pengalaman saya menyampaikan di sini itu biar kalian itu cepat lakukan ya, jangan sampai terjadinya itu kayak macam saya.
Saya juga dulu sama begitu, ketika sudah mulai paham, sudah mulai mengerti, tetapi kadang ogah juga melakukannya karena ya lemes gini ya, merasa-rasakan gitu ya. Nah, kalian jangan mencontoh saya gitu teman-teman. Saya dulu seperti itu. Paham sih paham, mengerti sih mengerti, tetapi ketika mau melakukan, aduh, ada malas juga ya, ada malas, kemudian ketakutannya terlalu besar gitu. Nah, makanya jangan kalian lakukan seperti saya gitu. Makanya ketika saya mengalami gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, menderitanya agak lama juga gitu ya. Karena memang ketika mulai paham juga saya itu ogah melakukannya, ada malasnya yang lebih besar waktu itu. Malah saya waktu itu agak besar gitu ya, jadi semangatnya itu turun sekali gitu ya. Nah, padahal semangat itu harus dilawan ya, semangat itu harus ditumbuhkan lagi dengan cara seperti apa? Teriaklah kalian ya. Tubuh kalian itu harus teriak, ini harus bangkit karena memang harus bangkit. Sembuhnya karena harus semangat kalau misalkan untuk menangani latihan-latihan mental gitu teman-teman ya. Harus semangat gitu ya. Pak, saya itu sering berpikir yang aneh-aneh, sering berpikir tentang arah-arah ke bahaya. Nah, stop ya, stop ya, dengan cara seperti apa? Meyakini saja. Kembali lagi ke awal, meyakini kalau gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Jangan berpikir yang lain-lain lah. Nah, cara mengalihkan pemikiran yang lain-lain itu saya selalu menganjurkan melakukan hobi yang menyenangkan. Ya, karena dengan hobi yang menyenangkan tanpa disadari, itu pemikiran tentang penyakit, tentang sensasi, tentang hal yang bahaya-bahaya itu tidak ada teman-teman. Catatan di awal-awal melakukan hobi menyenangkan itu memang agak sulit ya. Ketika melakukan hobi yang menyenangkan, perasaan itu memang ada aja gitu ya. Rasa tidak nyaman, kemudian berpikir tentang penyakit, berpikir tentang sensasi, itu wajar-wajar saja. Pertahankan terus ya, pertahankan saja terus. Besoknya lakukan saja lagi, besoknya lakukan lagi. Nanti ketika ada perasaan nyaman, ketika di rumah nih ada perasaan nyaman, kemudian tersirat sedikit ya pikiran itu ingin melakukan hobi lagi. Nah, itu perbaikannya, itu perbaikannya. Jadi ketika ingin melakukan hobi yang menyenangkan, lakukan ya. Nanti kesenangannya akan tumbuh sedikit-sedikit teman-teman ya. Mulai di situ ya, ada rasa senang untuk melakukan hobi lagi. Besoknya lakukan lagi. Nanti tambah hari, tambah minggu, tambah bulan, itu hobinya akan terasa menyenangkan. Dan ketika menyenangkan, ketika kita itu rindu untuk melakukan hobi lagi, itu pemikiran tentang penyakit, pemikiran tentang sensasi pure akan hilang dengan sendirinya. Itu pengalaman saya teman-teman ya. Makanya selain kalian meyakini tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini bakalan sembuh, kalian juga kalau sudah memahami, kemudian kalian lakukan. Ketika sudah lakukan tahapan-tahapannya, lakukan penanganan-penanganannya, kalian juga dibantu dengan beraktivitas yang menyenangkan, melakukan hobi yang menyenangkan teman-teman ya. Biar kalian itu medisnya tertangani ya, kemudian pikirannya juga tertangani, medisnya tertangani, kalian karena memahami keadaan, kemudian menanggulanginya dengan tepat. Kemudian untuk psikisnya kalian menanganinya dengan melakukan hobi yang menyenangkan, biar emosinya terlatih lagi, keinginannya terlatih lagi, rasa moodnya ada lagi, melakukan hobi yang menyenangkan. Nah itu teman-teman, jadi dua gangguan itu kalian bisa tertangani, medisnya tertangani, psikisnya juga tertangani. Dan kalau seandainya dua-duanya sudah tertangani, pure nanti kalian akan ada perbaikannya, itu akan lebih cepat gitu teman-teman. Berbeda ketika orang yang tidak melakukan apa-apa bakalan sembuh, tetapi berbedanya yang tidak diapa-apain mungkin penyembuhannya akan agak lama gitu teman-teman. Nah itu teman-teman, jadi sekali lagi biar tidak ada yang bertanya-tanya tentang masalah obat, saya tekankan di sini ya. Saya tidak mengkonsumsi obat-obatan teman-teman ya. Obat dokter saya tidak konsumsi, obat herbal saya tidak konsumsi. Kemudian bertanya-tanya ke paranormal sudah saya tidak lakukan. Karena apa? Karena saya sudah mulai memahami bahwa gangguan ini gangguan yang biasa,
gangguan rumahan gitu teman-teman ya, tetapi rasanya sangat dahsyat karena memang psikis kitanya terganggu, kita ada ketakutan tersendiri, ada trauma tersendiri, yang namanya trauma, yang namanya cemas, nanti tubuh kita itu menjadi sensitif, itu bentuk pertahanan tubuh gitu teman-teman. Apapun yang namanya sensitif, apapun rasanya ketika hinggap, sensasi yang datang dalam tubuh kita yang kita rasakan itu rasanya menjadi sangat besar sekali. Nah itu teman-teman, jadi pahaminya ke sana. Nah itu teman-teman ya, makanya saya tekankan ya, saya tidak menggunakan obat, saya hanya meyakini saja, kemudian memahami tentang keadaan, kemudian melakukan penanganannya, kemudian melakukan hobi yang menyenangkan juga, kemudian nanti kita akan sembuh total dan rasa bahagia itu datang lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi bagi teman-teman yang sekarang sedang rasakan kalau misalkan kalian pengen membaik, ya sudah lakukan saja gitu teman-teman. Semoga saja video ini itu menjadi menjadi pencerahan lah buat kalian lah gitu ya, menjadi pencerahan buat kalian, biar rasa takut kalian itu menjadi berkurang ya, rasa takut kalian itu berkurang. Memang ya untuk gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dominan ketakutan itu sangat besar sekali. Karena apa? Karena kita itu selalu berpikir tentang gangguan ini sangat berbahaya gitu teman-teman. Tetapi kalau misalnya kalian sudah mendengarkan video ini, semoga kalian itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga kalian itu menjadi lebih mengerti bahwa gangguan ini sebetulnya tidak berbahaya sama sekali ya. Nah itu teman-teman, jangan mencontoh saya waktu itu ketika sudah mulai paham, sudah mulai mengerti tetapi tidak melakukan juga ya, makanya saya juga agak lama juga gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, tetapi memang sih jujur ini jujur dari hati ya, saya yang paling dalam, memang untuk menjalankan metodenya itu agak sulit karena memang agak malas juga. Nah justru di sini butuh kesabaran dan butuh tekad yang kuat teman-teman ya, butuh tekad yang kuat karena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu tekad kita itu kuat cuma di hati saja gitu ya teman-teman ya. Aduh ini kata Pak Abdul Rahman ini bener nih, saya ini harus bangkit, tetapi untuk bangkitnya lemes gitu ya teman-teman ya. Kemudian tidak ada gairah, ya itu hal yang wajar saja teman-teman. Makanya untuk menanggulangi lemes itu kalian harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi teman-teman ya, makanan-makanan yang bergizi, kemudian minumnya minimal 8 gelas, kemudian istirahatnya minimal 8 jam dalam satu malam. Karena kondisi kita hari ini itu dipengaruhi dengan tidur kita di malam hari. Kalau tidur kita di malam hari kurang, ya kondisi kita itu tidak akan 100%. Itu yang saya rasakan gitu teman-teman. Ya sebentar. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Saya hentikan dulu videonya ya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah, menjadi jalan keluar bagi teman-teman bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Semoga saja menjadi lebih baik kalian ya, menjadi cepat sembuh lagi, menjadi kembali lagi keadaan yang kayak dulu. Karena memang keadaan kayak dulu lagi itu sangat kita rindukan. Nah itu teman-teman ya. Oh ya teman-teman, sebelum saya hentikan, sebelum saya akhiri, mohon bantuannya ya untuk channel ASEAN Village, tolong di subscribe juga ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.